Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Y Effendi, yang pada sore hari ini kita menyempatkan lagi ke kebun ya teman-teman. Ini kita berada di areal samping, bisa dilihat. Nah itu areal samping, itu di atas. Ini areal samping pojok. Nah ini di sini potensi bisa panen perdana, tidak menunggu tahun depan. Ini di areal sini juga bisa ya teman-teman, karena ini memang penanamannya pertama ini tetap sama di 29 bulan kita menanam, tapi yang jadi bisa maksimal sekali pertumbuhannya karena ini memang di areal samping, ini areal tanah yang masih asli. Bisa dilihat ya teman-teman, tuh buahnya sudah merata seperti ini, keliling. Itu juga di ini potensi ini sudah bisa dipanen ini ya teman-teman. Ini tinggal menunggu matang saja sebenarnya. Nah jikalau sudah apalagi batangnya juga sudah cukup besar di areal sini. Memang pesat ini kita, karena memang ya tanah asal. Jikalau semuanya tanah asal di areal kebun saya ini, ya pasti akan seperti ini dengan kondisi perawatan yang kita maksimalkan terus setiap 3 bulan. Pakai pupuk terus. Ini belum ada nih, ini tinggal kasih unsur KCL, jelas buahnya akan keliling. Nah ini bisa dilihat tuh, ini kemarin kita buangi ya teman-teman di areal sini. Memang buahnya agar memfokuskan dulu di batang. Ini sudah masuk di umur yang ke-29 bulan ini, batang sudah lumayan besar lah. Nah itu bisa saja nanti akan di areal sini tidak sampai 40 bulan nanti bisa dipanen. 29 bulan ini sudah bisa dipanen ya teman-teman, lihat. Nah ini potensinya, tinggal pemupukan unsur KCL nya kita tambah, atau unsur kaliumnya kita tambah di sawit ini. Di sebagian sawit ini bisa saja dipanen. Nah tuh, kemarin badan sudah kita buang nih, sebagian sudah mayoritas berbuah semua hampir. Tuh ini kemarin juga keliling tuh. Nah tuh sampai ke sana. Keliling ya teman-teman. Alhamdulillah, memang tidak sia-sia kalau kita memakai bibit unggul, hasilnya bagus. Maka dari itu tanamlah sawit unggul, jenis bibit apapun ya teman-teman. Nah tuh kemarin kita buang, tapi samping-sampingnya masih tuh tumbuh lagi. Nah itu tuh, ini sebenarnya kalau dipotensi buat diambil masih bisa ya teman-teman, bisa, karena ini sudah seukuran kepala manusia hampir semuanya. Ini di umur ke 29 bulan. Tetapi menangnya di sini areal tanahnya bagus, tanah asal di sini. Nah, itu memang tinggal kita perbanyak lagi unsur kaliumnya, itu akan berpotensi keliling ya teman-teman buahnya. Ini belum seberapa kita memasukkan unsur kalium,
atau KCL-nya. Nah itu ini sebenarnya sudah potensi untuk dijual, dimatangkan. 5 kilo ada ini. Nah itu, nah ini masih terus tumbuh gitu. Nantilah kita coba fokuskan yang artinya sawit yang memang di areal kebun ini yang sudah bisa dikategorikan kita ambil atau kita laksanakan panen perdana. Kita ambil juga nanti ya teman-teman, karena kita bisa lihatlah potensi batang juga sudah memenuhi di umur yang segini. Di umur yang segini potensi batang sudah besar. Beda lagi ada yang di atas itu kan karena lapisan tanahnya teman-teman. Nah ini sudah sebenarnya potensi tuh. Anggap 5 kilo itu besar lagi tuh, belum besar. Nah itu keliling. Nah sampai ke atas coba. Nah itu sebenarnya sudah bisa dipanen nih teman-teman. Sudah bisa dipanen ini, tinggal kita memaksimalkan pemupukannya saja. Itu juga. Nah ini juga tuh. Memang fungsinya kastrasi seperti ini ya teman-teman. Fungsinya kastrasi artinya pembuahan itu bisa lekas besar jikalau kita melakukan kastrasi. Tapi jikalau tidak dilakukan kastrasi, buah itu akan terus mengecil. Nah itu, buah itu tidak bisa besar. Fungsinya kastrasi ya paling tidak 2-3 kali lah kita melakukan kastrasi. Nah, di areal samping sini juga potensi juga nih. Maka dari itu nanti kita akan taburkan unsur kalium KCL di areal yang memang potensi panen perdana nanti. Ya mudah-mudahan tidak sampai tahun depan. Kita coba manfaatkan, ambil yang beberapa yang bisa diambil untuk buahnya. Kita coba nanti ya teman-teman. Nah itu di areal samping potensi, di areal sini potensi, di ujung sana potensi. Coba kita naik lah, kita naik ke atas ke sini. Nah tapi jikalau di atas ini sepertinya karena bisa dilihat belum lah. Nah itu sampai ujung sana, kita sampai ujung sini tuh, kita ke atas. Di potensi situ ya teman-teman, di area samping itu kita di bawah. Nah tumpukan yang ini ya untuk tahun depan lah kemungkinan. Nah itu kemungkinan besar. Nah ini pada sore hari ini ya teman-teman. Setelah ini kita akan coba kasihkan lagi dolomit atau magnesium. Kenapa? Karena kita harus terus melakukan penaburan dolomit ya teman-teman, atau magnesium, karena untuk menetralkan pH tanah di areal yang memang sangat perlu sekali agar menjaga kesuburan tanah, agar perakaran di areal tanaman kelapa sawit juga bisa menyerap potensi pupuk dari yang kita kasih itu dengan baik. Nah di areal sini sudah bagus lah ini, sudah mulai ditumbuhi sedikit demi sedikit gulma. Nah ini bisa tumbuh. Nah itu pondok kita belum jadi, belum kita jadikan pondok sederhana kita.
gunanya untuk berteduh jikalau hujan, jikalau kepanasan, atau beristirahat sejenak di kebun untuk menikmati nanti jikalau sudah dilakukan panen perdana. Nah itu alhamdulillah ya teman-teman, kita sangat bersyukur sampai saat ini kita merawat perkebunan di usia yang sudah menginjak 29 bulan. Dan bisa dilihat tadi ada sebagian tanaman kelapa sawit yang potensi tidak menunggu tahun depan juga sudah bisa kita manfaatkan lah, untuk ya paling tidak untuk perawatan juga. Nanti kita mungkin beli pupuk, beli obat, nah itu mensubsidi lah yang sudah artinya yang sudah bisa dipanen kita coba nanti akan panen. Nah di areal sini memang masih kita evaluasi mendalam ya teman-teman, tapi artinya nih tidak menutup kemungkinan di areal sini juga nanti akan bagus, biarpun lahan tumpukan seperti ini atau lahan X. Nah bisa dilihat di areal samping situ juga potensi nanti bisa panen. Nah di areal situ ya teman-teman, samping itu sudah besar-besar batangnya. Karena kenapa? Dulu itu kita menanam ini di samping dulu teman-teman, areal samping kita tanami, baru kita menganjak ke areal tengah-tengah. Jadi areal samping itu dulu pertama kali kita menanam, sampai keliling areal samping dulu kita tanami, baru di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan yang nyata untuk mudah-mudahan bisa jadi fondasi perekonomian keluarga di kebun untuk masa yang akan datang. Artinya kita tidak boleh puas dulu ya teman-teman, atau berbangga. Karena kenapa? Masih banyak PR yang nyata kita juga punya planning ke depan agar mudah-mudahan bisa menambah lahan lagi. Setelah ini kita coba nanti cari sedikit demi sedikit potensi yang lahan bisa kita paling tidak kita beli, kita tanami lagi. Kita masih mencari juga, tapi kita masih memfokuskan di perawatan sawit yang ada ini. Kita rawat dulu dengan baik-baik. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman kegiatan saya, aktivitas di perkebunan kali ini. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen, dan jangan lupa di like serta di subscribe. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.